Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah struktur data paralel 3. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir yang sudah kami buat, yaitu mengenai implementasi struktur data untuk program antrian rumah sakit. Di sini anggota kelompok kami ada 4, yaitu ada numero 1 dengan NIM Gen 40 122 1014. Selanjutnya dari Do Alfat Nusantara dengan NIM Gen 40 122 1030. Selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Yuka Salsabila Sisvi dengan NIM Gen 40 122 1117. Dan ada Muhammad Rafli dengan NIM Gen 40 122 1121. Di sini ada penjelasan singkat produk kami, yaitu program antrian rumah sakit. Program antrian rumah sakit ini dikembangkan untuk mengoptimalkan sistem antrian di rumah sakit, sehingga pasien dapat mengetahui perkiraan waktu tunggu mereka. Program ini menggunakan database untuk menyimpan informasi pasien, nomor antrian, dan waktu tunggu. Dengan begitu, pasien dapat memantau nomor antrian yang sedang dilayani dan memperkirakan waktu tunggu mereka secara lebih akurat. Di sini kami menggunakan 3 struktur data, ada linked list, queue, dan hashmap, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Baik, yang kami gunakan yang pertama adalah linked list. Nah, linked list ini kami gunakan sebagai struktur data linear yang terdiri dari serangkaian data pasien. Ada nama, nomor antrian, sekaligus waktu tunggu. Dan linked list ini digunakan sebagai pointer yang menunjuk ke barisan berikutnya. Lalu yang kedua, kami menggunakan queue, yakni struktur data abstrak yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, di mana yang pertama masuk adalah yang akan menjadi pertama keluar. Queue ini digunakan untuk mengatur urutan pelayanan pasien. Pasien yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Dan yang ketiga adalah hashmap. Hashmap berperan sebagai struktur data yang menyimpan pasangan kunci nilai. Nah, kunci ini digunakan untuk mengakses nilai yang terkait dengannya. Nah, hashmap ini digunakan untuk menyimpan informasi pasien dengan nomor antrian sebagai kunci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh numero. Nah, untuk implementasi codingannya sendiri, itu kami mengimplementasikan di Java. Kami membuat beberapa kelas, seperti kelas QHistory, hashmap. Ini untuk implementasi hashmap, antrian untuk implementasian antrian. Di QHistory ini kita menggunakan implementasi linked list, sehingga datanya itu disimpan secara memorinya itu dinamik. Nah, kalau untuk antrian kita menggunakan queue yang diimplementasikan dengan cara circular array, sehingga uh, akses ke data itu lebih konstan dan memori yang digunakan itu lebih sedikit ketimbang menggunakan queue dengan bentuk linked list atau yang lain. Nah, di sini semuanya itu dikumpulkan atau dijadiin satu di queue manager. Jadi ketika ada data masuk, kita membuat history baru atau riwayat baru dengan status pasien, lalu pasiennya itu sendiri, data-data pasien, dan juga apa ada priority atau nomor antrian. Nah, lalu kita juga jika ada data baru, kita masukkan data-data pasien itu ke dalam hashmap, sehingga yang kita simpan dalam queue itu hanyalah nomor antrian, sehingga eh, kerja queue itu tidak terlalu berat. Nah, di sini kami sedikit menambahkan implementasi eh, waktu tunggu. Di sini ada sedikit random value yang diberikan. Defaultnya adalah 15, tetapi setiap peserta atau setiap pasien itu mendapatkan sekitar 15 sampai 20 menit waktu tunggu. Lalu jika DQ, maka kita akan mencari mengeluarkan nomor antrian pasien, lalu kita akan membuat history baru. Di sini ada history yang komplit dan sedang diprogres. Artinya ketika
data itu kita keluarkan atau istilahnya pasien itu masuk ke ruang dokter atau sedang berobat, maka pasien yang sebelumnya itu otomatis dalam status yang sudah selesai atau sudah selesai berobat. Makanya kita dapat memanggil pasien yang lain. Dalam kasus ini adalah yang in progress ini. Lalu bagaimana jika ada pasien di tengah-tengah yang tidak jadi mengantri gitu? Maka di sini kita mengimplementasikannya dengan menggunakan dua queue, sehingga eh, queue yang jika pasien itu tidak melanjutkan antrian, maka kita dikeluarkan dari queue tersebut. Nah, untuk finish ini ketika tadi kita di queue itu, maka otomatis memanggil antrian yang setelahnya. Jika finish ini hanya ketika hanya ada satu pasien yang sedang mengantri atau dia itu sedang berobat dan tidak ada lagi pasien setelahnya. Lalu ini ada history dan lain-lain. Untuk grafik user interface dan demonya akan disampaikan oleh Rido. Ya, saya izin melakukan demonstrasi terkait aplikasi yang telah kelompok kami buat. Yang pertama kita dapat menambahkan input berupa nama, usia, dan penyakit. Eh, kita contoh namanya John, berusia 24 tahun, dan penyakitnya asma. Kita masukkan, akan menampilkan informasi seperti berikut. Dengan estimasi waktu 19 menit. Di sini terlihat jumlah antrian sebanyak 1. Kemudian ketika kita proses antrian, maka statusnya berubah menjadi in progress. Dan ketika antrian telah selesai diproses, maka statusnya menjadi komplit. Nah, kemudian kita coba menambahkan input beberapa pasien. Saat ini usia 25, penyakit batuk. Nomor antrian 2, estimasi waktu 18 menit. Kemudian Tony, usia 30, penyakit kanker. Ini nomor antrian 3 dan estimasi waktu 34 menit. Di sini terlihat jumlah antrian sebanyak 2 dan statusnya menunggu. Ketika kita proses, maka antrian yang bernama Doni akan di dalam status progress. Nah, ketika kita proses kembali, maka antrian bernama Tony, antrian bernama Doni akan selesai dan antrian bernama Doni akan diproses. Kemudian kita tambahkan lagi, pasien. Misal namanya Maulana, usia 17, penyakit ketika kita lakukan cancel, kita perlu menekan tombol ini. Nah, kita perlu memasukkan nomor antrian yang akan di cancel. Di sini Maulana nomor antriannya yaitu nomor 4. Lihat nama pasien Maulana, statusnya cancel. Sekian demo dari aplikasi kelompok kami. Saya kembalikan. Oke, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.